Baik, sekarang kita akan mencoba menggunakan fitur discussion atau diskusi. Nah, fitur diskusi ini memungkinkan mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi untuk membahas materi membahas materi dengan feedback diskusi. Jadi tidak serta-merta harus menghabiskan kuota yang tatap muka gitu ya. Jadi untuk materi-materi yang bisa didiskusikan, kita bisa menggunakan fitur discussion ini. Nah, ini pun nanti ada 2 tahapan atau 2 teknik ya. Bisa diskusi secara umum, artinya seluruh mahasiswa dengan dosen itu bisa berinteraksi, atau dosen dapat membuat suatu grup-grup kecil, grup diskusi kecil gitu ya, untuk membahas suatu permasalahan. Nah, contohnya, gambarannya nanti akan terlihat seperti ini. Nah, di sini saya pernah mencoba membuat begitu dan interaksi dengan adik-adik mahasiswa. Ada pendalaman materi pertama. Nah, pendalaman materi pertama dan ketiga ini saya setting untuk umum. Ya, Bapak Ibu. Jadi, misalkan seperti ini. Nah, di materi ini, di diskusi ini, mahasiswa mencoba menjawab atau berinteraksi dengan teacher atau dengan dosennya dengan membahas apa yang diminta di dalam diskusi ini. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk memberikan respon minimal 3 tanggapan ya dari poin sebelumnya. Kemudian mahasiswa tidak akan bisa melihat feedback atau komentar dari teman yang lain sebelum yang bersangkutan memberikan opini atau mengetikkan sesuatu begitu, mereply dari postingan ini. Begitu. Nah, dari sini kita nanti akan menilai seberapa aktif si tiap mahasiswa itu dalam menanggapi suatu bahan diskusi. Karena ini saya minta minimal 3 tanggapan, maka total komentator atau total yang berkomentar begitu ya, memberikan tanggapan mahasiswa di sini ada 165. Kalau misalkan dia sudah terbaca semua, maka dia akan berwarna abu-abu seperti ini. Artinya semua tanggapan telah terbaca. Tapi misalkan ada yang bagian merah, nah bagian merah itu yang belum terbaca. Nanti akan ada contohnya. Nah, di sini mahasiswa mencoba untuk membalas begitu ya. Dan teman lainnya juga menanggapi dari apa yang sudah dibalas begitu. Nah, saling menanggapi. Nah, di sini kita bisa melihat seberapa aktif si adik-adik ini dan seberapa paham adik-adik ini terkait materi diskusi kita. Nah, dosen juga bisa menanggapi dengan klik reply untuk membalas dari postingan mahasiswa begitu. Bisa ada fitur like juga. Gambarannya seperti itu untuk yang umum ya, artinya semua mahasiswa bisa memberikan opininya dalam ruang diskusi ini. Adapun diskusi yang dibentuk dalam grup-grup kecil itu bisa dicontohkan pada pendalaman materi 2 ini. Nah, di sini saya telah membagi beberapa grup di kelas itu gitu maksudnya. Nah, di sini saya bagi menjadi 5 kelas kecil gitu ya. Nah, ini adalah contoh jika ada yang belum terbaca. Misalkan dari tanggapan ini ada 7 yang belum terbaca, diingatkan gitu, nanti diklik gitu. Nah, di sini setiap mahasiswa akan mendapatkan pernyataan yang sama, topik diskusi yang sama, hanya saja dia menanggapi lebih kecil kelasnya. Jadi keaktifan dari tiap grup itu akan terpantau. Nah, di sini untuk proses proses evaluasinya atau selama pembelajarannya kita bisa menggunakan fitur announcement nanti. Di situ kita memberikan pengumuman bahwa diskusinya pada topik
kelompok A, B, C itu sangat rame, yang belum rame itu ini. Jadi memotivasi. Kemarin tuh saya pakainya seperti itu. Jadi di sini ada 5 kelas kecil gitu ya. Jadi setiap kelasnya ini telah saya bagi. Setiap anaknya itu ada beberapa saja ini ya. Bisa dilihat di people-nya, grup membernya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja mahasiswa yang ada di dalam kelas ini gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat untuk lebih aktif dalam memberikan opininya begitu. Nah, ini khusus untuk alkaloid 1, kelompok alkaloid 1. Jika menginginkan kelas kelompok yang lain, kita harus kembali lagi ke halaman muka gitu ya. Jadi bukan di sini tapi nah di pilihan ini kita bisa lihat untuk grup kelima itu ternyata pembahasannya seperti apa gitu. Nah, di sini mereka saling menanggapi dari pernyataan temannya. Ini adalah salah satu proses pembelajaran juga yang menerapkan keaktifan dari mahasiswa. Gitu. Nah, di sini karena penggunaan awal memang untuk konten, sementara ini saya belum buat sebagai penilaian. Jadi hanya pengenalan LMS saja, fitur-fitur LMS saja gitu, uji coba. Jadi ada beberapa yang masih belum sempat terbalas dan terbaca. Gitu, ini untuk topik diskusinya. Nah, pembuatannya seperti apa? Nah, pembuatannya, ini kan kelas kita yang tadi. Nah, dari sini kita klik discussion di yang sebelah kiri ya, Bapak Ibu. Kemudian ini sudah ada karena di modul awal kita tadi itu kan kita sudah setting ya. Kita sudah setting bahwa akan ada diskusi 1 gitu. Kita klik aja di sini. Kemudian kita edit ya Bapak Ibu ya. Kita edit. Di sini disesuaikan topik diskusi. Topik diskusi bisa dicantumkan di sini. Boleh berupa video, boleh berupa link, boleh berupa tulisan, bebas. Nah, di sini ada juga fitur attachment, melampirkan dokumen begitu. Tetapi kalau misalkan saran saya gitu ya, ini tidak digunakan karena kapasitas LMS ini juga terbatas Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa diberikan lampiran yang banyak begitu. Nah, ada beberapa pilihan opsi yang bisa dipilih ya untuk topik diskusi ini. Artinya yang pertama ini diperbolehkan untuk membalas postingan. Nah, makanya gitu. Untuk membaca pembahasan atau diskusi dari kelas itu, mahasiswa diharapkan untuk memberikan reply atau posting terlebih dahulu tanggapan terhadap topik diskusi gitu ya. Kita coba centang juga seperti yang tadi. Nah, ini diperbolehkan podcast feed ya. Kalau yang seperti ini saya sebenarnya belum bisa mencoba mengeksplor lebih lanjut, tetapi ini akan sama saja sepertinya dengan postingan thread ini, topik diskusinya gitu ya. Nah, monggo kalau misalkan dari diskusi ini akan dinilai, bisa diklik grade, kemudian disertakan boleh di like gitu. Ini untuk umum aja, jadi hanya ini saja. Kemudian untuk karena kita akan menilai gitu ya, dipastikan apakah grup diskusi ini dipecah-pecah jadi kelompok kecil atau umum. Kalau umum ini nggak usah
dipisah-pisah lagi. Tapi kalau misalkan dibuat kelompok kecil, itu baru bisa dibuat seperti yang tadi ya, seperti yang alkaloid ini, alkaloid 5, 1, 3, 2 begitu. Nah, gini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Gitu. Saya buat yang tidak di grup set dulu ya. Kemudian poin possible-nya ini nanti akan keluar di atas ini. Dari diskusi ini berapa poin maksimal yang bisa digunakan gitu. Misalkan 100 poin. Di sini tidak hanya poin, bisa complete, incomplete, percentage gitu. Tapi konteksnya di sini adalah discussion. Nah, lagi-lagi dia masuk ke dalam kategori assignment, tugas ya. Kemudian ada atau tidak peer review, bisa dipilih, bisa tidak. Ya, penjelasannya sama seperti sebelumnya. Nah, ini adalah waktu yang ditetapkan jika membuat grup diskusi ya, karena kelas kan juga ada batasan waktu ya. Nah, setelah selesai bisa di save begitu. Itu untuk yang grup umum. Tetapi ada grup yang dibuat kecil-kecil lagi. Nah, kita buat cek ini ya. Kelompok 1. Misalkan kelompok diskusi. Nah, di sini kalau kita cek seperti ini, dia akan mendaftarkan sendiri kelompoknya, tapi ini akan menyulitkan, maksudnya tidak akan merata, dikhawatirkan tidak akan merata dari tiap grup setnya begitu. Jadi kita langsung split aja studentnya menjadi 5 atau 4 begitu. Ini juga bisa dipilih karena dalam satu section itu sama ya. Grup membernya satu section ini tetap itu aja gitu ya. Seperti ini saja sebenarnya. Kalau dibuat seperti ini nanti agak susah ya. Jadi seperti ini saja. Tuh, jadi misalkan ketua itu bisa otomatis jika mahasiswa masuk gitu ya, yang pertama ini bisa otomatis jadi ketua grupnya gitu, atau di setting ketua grupnya itu random dipilihnya. Ini bisa dipilih, bisa tidak, hanya pilihan saja begitu. Kemudian klik save. Nah, di sini loh, ini mahasiswanya mana aja gitu ya. Kita coba save dulu aja gitu ya. Kan mahasiswanya belum ada nih ke settingnya. Ini kelompok 1 ini orangnya siapa aja. Mungkin kita sudah men-setting ya. Ada satu kelas itu dibagi 5 berdasarkan absen 1 sampai 10, jadi kelompok 1 mungkin seperti itu ya. Nah, itu bisa di people. Kemudian di sini kan sudah ada nih grup kelompok diskusi. Kita lihat di sini. Nah, nanti di sini adalah poin dari mahasiswa. Maksudnya nim-nim dari mahasiswa kita bisa masukkan ke sini. Karena di sini belum ada mahasiswanya, kita contohkan di sini saja. Ya. Nah, di sini misalkan di bagian people kan tadi ya, ini adalah mahasiswa yang aktif dan ikut di kelas fitokimia A. Kemudian di bagian alkaloid, karena ini sudah saya setting ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya setting. Dia masuk ke kategori ini. Misalkan saya buat grup baru. Coba begitu misalkan ya. Limit groupsnya menjadi 2. Kita save. Nah, di sini kita coba keluarkan yang di sini. Move ke coba. Oke. Nah, dari sini dia akan
pindah ke coba, atau kita bisa klik di sini, klik ininya. Misalkan ada grup set baru, ya, tanin misalkan, itu kan ada alkaloid, ada tanin gitu ya, split menjadi 3 misalkan, gampangnya ya. Di sini masih proses. Nah, ini ada 3 kelompok, tanin 1, 2, dan 3. Ternyata dia men-split secara otomatis. Nah, gini. Maaf. Karena kita tadi pilihnya otomatis ya. Kalau kita pilih manual, kita bisa memasukkan. Coba kita buat yang manual dulu. Kita yang manual. Auron. Split into kan seperti ini, kita save. Nah, di sini masih kosong apa namanya people-nya, student-nya. Jadi kita bisa masukkan nama mahasiswanya masing-masing ya. Mungkin karena Bapak Ibu sudah tahu nih mahasiswa yang aktif dan yang tidak aktif, makanya dia harus dipecah biar hidup diskusinya, mungkin seperti itu. Nah, kita bisa pilih-pilih ini sampai studentnya habis di sini. Jadi sudah masuk ke grup semua. Ini yang bagi dosen gitu ya. Mungkin itu untuk pembagian kelas. Kalau itu sudah tadi, ini coba saya hapus aja dulu. Dan nanti ada notifikasi ke mahasiswa ya. Saya kembalikan di awal. Nah, seperti itu untuk splitting mahasiswa ke dalam bentuk-bentuk kelas kecil gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Karena di sini belum ada student ya, sama seperti tadi prosesnya, kita bisa menambahkan ini. Untuk menambahkan, oh misalkan nggak jadi 5 deh, jadi 8, itu bisa ditambahkan seperti ini. Kelompok diskusi 6. Nah, ini ada di bawahnya. Jadi sama tambahannya seperti itu. Kalau grup set ini adalah kelompok diskusi lain di luar ini. Di luar satu topik begitu gampangannya. Ini untuk discussion ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa disetting demikian materinya. Ini dengan sistem yang seperti itu ada perubahan yang signifikan ya Bapak Ibu. Dari awal diskusi saya coba masih beberapa mahasiswa yang aktif, sisanya masih malu-malu. Jadi semakin kita memotivasi mahasiswanya gitu ya, dibandingkan dengan beberapa minggu sebelumnya, aktif kegiatan diskusinya itu semakin terlihat gitu ya. Misalkan di sini jadi 165 reply akhirnya dari 36, bahkan di sini ada 24. Mungkin itu adalah fitur diskusi.